Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan sungguh baik. Tuhan memberikan lagi waktu bagi saya dan saudara. Mari persiapkan hatimu, kehidupanmu untuk kita boleh menghadap tahta hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mempermuliakan nama Allah kita. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, kita tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan hari yang baru ini Tuhan. Di minggu ini kami boleh datang lagi kepada Tuhan, menghadap Engkau ya Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu, pertolongan Allah sampai saat ini. Tuhan memelihara dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang datang kepada Tuhan, menyaksikan ibadah pada saat pagi hari ini. Biarlah umat-umat-Mu dipenuhi sukacita, umat-umat-Mu dipenuhi dengan sorak-sorai kemenangan, sebab Tuhan sungguh baik. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami. Kami mengucap syukur. Kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah menara kami, tempat perlindungan kami. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang.
segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, lawatanmu terjadi. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya kemuliaan Hati kami bagimu, bersyukur, hanya bagimu hati kami pengagungan. Allah yang layak disembah, Kau yang layak Mukjizat, ditinggikan. Glory, 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 glory. Haleluya. Oh, Engkau Allah yang baik, haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Mulia namamu, Mukjizat Yesus. terjadi. Mulia Haleluya. namamu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, sungguh Terima namamu kasih, ajaib. Sungguh Haleluya. kuasamu besar, sungguh dahsyat Kau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Amin. Jesus. Amin Thank you Tuhan. Jesus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberi
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih, satu-satunya, oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Oh, Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapan, Sumber kekuatan lara sumber kebenaran. pengharapan kami. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Engkau benar Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur buat karya-Mu, buat kekuatan dan pertolongan Allah. Tanpa Tuhan hidup kami adalah sia-sia. Tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak ada berarti apa-apa Tuhan. Tetapi karena kekuatan dari Allah, penyertaan-Mu Tuhan, lawatan Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan karya-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa dibaharui, dikuatkan, disempurnakan menurut kehendak dari surga, menurut kehendak Bapa sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami, ini Tuhan doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami, terimalah hormat kami ya Tuhan. Apa yang kami lakukan kiranya berkenan di mata-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami Tuhan mempersiapkan hati kami. Kami buka hati kami, kehidupan kami. Kami mau Tuhan duduk sehidangan dengan Engkau, menerima isi hatinya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Bapa, kuduskan layakan kami, seluruh umat-umat-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun boleh berada Tuhan menyaksikan ibadah pada saat pagi hari ini. Biarlah kekudusan dari Allah menjadi bagian kami. Kami siap Tuhan dibenahi, kami siap dibentuk menurut kehendak firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, rema yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan berdiri melayani Tuhan. Kuasai hamba-Mu, nyatakan kuasa Allah, pertolongan Allah dalam kehidupan hamba-Mu. Hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Allah, kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kami seluruh umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa,
Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat-Mu, terima kebenaran firman Allah. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bertemu kembali pada pagi hari ini Minggu dalam nuansa ibadah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu beribadahlah dalam kesungguhan, walaupun Bapak Ibu di rumah atau di mana saja, seperti layaknya kami yang ada di gedung ibadah ini. Baik, mari kita akan dengar firman Tuhan. Tiba gilirannya kita akan baca dan dengar firman Tuhan. Tapi saya percaya bahwa pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Yahweh di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, hingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab pagi hari ini kepada kami kembali diperdengarkan firman-Mu yang dahsyat. Biarlah firman-Mu yang Kau berkati menjadi rema bagi kami semua yang mendengar, dan juga memberkati hamba-Mu dan mengurapi hamba-Mu, sebab hanya oleh berkat dan pengurapan yang daripada Tuhan memampukan hamba-Mu menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kitab Keluaran, firman Allah yang merupakan sejarah bagi keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Setelah beberapa waktu bangsa ini yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian dengan kemenangan demi kemenangan yang gemilang, dengan berkat demi berkat yang luar biasa oleh karena mujizat Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Sebab mata kepala mereka sendiri telah melihat bagaimana ribuan mungkin bangsa Mesir, tentara Mesir terkubur hidup-hidup di Laut Tebrau, sementara mereka dapat berjalan di tengah-tengah laut menjadi tanah yang kering, jalan bagi mereka sampai menyeberang Laut Tebrau. Ya. Mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka. Apalagi dimarah, mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka merasakan mujizat Tuhan, air pahit dirubah menjadi air yang manis. Menikmati buah kurma yang memadai bagi kebutuhan mereka.
selama ada di Elim juga mereka meminta makan, maka Tuhan menurunkan manna dari surga. Di dalam Mazmur pasal 78 ayat 25 dicatat sana sebagai roti malaikat. Apalagi setiap sore mereka dapat menikmati makan daging yang cukup yang Tuhan berikan, Tuhan turunkan, Tuhan datangkan. Mau dikatakan bahwa benar Tuhan itu Jehovah Jireh bagi kebutuhan mereka. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Luar biasa. Tuhan Jehovah Jireh bagi Bapak, Ibu dan saya. Ya, takkan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dia memberikan kecukupan bagi kehidupan kita. Dalam eufori yang sedemikian itulah kita melihat luar biasa berkat-berkat Tuhan, kemurahan dan penyertaan Tuhan. Ya. Dalam perjalanan bangsa Israel ini, Tuhan mengatur titik-titik persinggahan bagi mereka. Ya, biasa dan wajar menurut saya. Bayangkan kalau kita menempuh perjalanan jauh dengan kendaraan, katakanlah kita menempuh perjalanan jauh lewat jalan tol, maka jalan tol dibuat dengan titik-titik tertentu sebagai tempat pemberhentian atau persinggahan. Wajar toh? Nah, kita lihat mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Ketika mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Rafidim, mereka menemukan air. Ya, mereka tidak menemukan air. Tuhan kembali membuat mujizat dan menyediakan air bagi kebutuhan hidup mereka. Lalu dikatakan di ayat 8, lalu datanglah orang Amalek. Kalau saya mau terjemahkan, lalu itu sama seperti bernuansa tiba-tiba. Datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel. Boleh dikatakan bangsa yang besar ini, bangsa Amalek ini, bangsa pengembara, bangsa yang suka berperang ini menghalangi dan menghadangi mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Nanti Bapak Ibu baca di dalam Ibrani yang ditulis oleh Paulus dalam ilham roh, yang menghalangi mereka, yang merintangi mereka untuk masuk sampai ke tanah perjanjian itu dari kacamata rohani yang ditulis oleh Paulus, itu merupakan ketidakpercayaan. Mungkin itu merupakan bangsa Amalek bagi Bapak Ibu, bagi siapa saja yang pada pagi hari mendengarkan firman Tuhan. Dan begitu dahsyatnya, kejamnya bangsa ini sampai Tuhan menulis di ayat ke-14 di sana dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ayat ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Halo, berarti bangsa yang datang, bangsa Amalek yang datang ini adalah bahaya, kejam, luar biasa bengisnya. Ini yang coba menghalang mereka dengan menyerang mereka. Ayat 8, ayat 9 disanakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Pilihlah. Ketika saya membaca ayat demikian, saya teringat bahwa ketika Allah berpesan kepada Musa, ketika Musa disuruh untuk menghadap Firaun, maka Allah katakan di dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-4, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman berat. Orang Israel, umat pilihan Allah, dalam kategori Allah ini pasukanku. Tapi aneh serta nyata, oleh Musa masih diperintahkan kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Kalau kita lihat di negara kita ada pasukan tentara, tetapi masih ada pasukan khusus, kita katakanlah seperti Kopassus. Tapi saya tidak menguraikan begitu. Dari kacamata rohani saya mengatakan, pilihlah orang-orang bagi kita, ya,
Kalau Yosua dipilih oleh Musa untuk memimpin pasukan, kemudian Musa perintahkan kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Saya memiliki satu pengertian bahwa ini menyangkut tentang iman. Memang kita semua anak Tuhan, tapi orang-orang tertentu yang punya kadar iman seperti Yosua inilah yang Tuhan mau pakai dalam menghadapi problema, yaitu musuh, rintangan, problem bangsa Amalek yang datang menyerang. Apalagi yang dikatakan Musa, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Yahweh di tanganku. Hanya ini saja yang dikatakan Musa. Ya, perhatikan lebih lanjut di sana dikatakan. Tetapi saya teringat dahulu akan firman Tuhan yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-14. Setelah murid-murid Yesus dengan semua orang mengalami mujizat makan sampai 5.000 orang dikenyangkan, hanya laki-laki saja. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia menyeberang ke Betsaida. Mereka berangkat dalam perjalanan di tengah malam. Datang angin sakal, firman Tuhan kata tiba-tiba datang angin sakal menerpah mereka. Datangnya angin sakal yang kencang menjadikan gelombang yang tinggi, gelombang yang besar menerpah perahu mereka dan hampir-hampir tenggelam. Bukankah kita dalam kehidupan kita sering juga kita mengalami tiba-tiba lalu datanglah masalah demi masalah yang tidak pernah kita duga akan menerpah kita. Seperti ini. Halo Bapak Ibu. Ya. Bukankah sekarang dunia tidak ada satu orang pun menduga akan datangnya pandemi corona, virus corona, walaupun dimulai dari daratan Tiongkok sana, ya. Tetapi saya mau katakan bahwa ini bagi masyarakat dunia seperti tiba-tiba saja datang malapetaka virus corona yang menyerang manusia tampak kasat mata lagi, tidak bisa dilihat mata. Betul ngeri, sungguh ini sangat dahsyat. Tidak ada satu negara mempunyai kesiapan, ya. Dan sama halnya seperti kita anak-anak belum punya kesiapan untuk menghadapi corona datang, ya, tiba-tiba. Tetapi sekarang sudah ada, ya. Sekarang sudah ada persiapan-persiapan seperti menerapkan protokol kesehatan. Tetapi saya mau katakan awalnya begitu datang corona itu tidak ada kesiapan. Hampir semua negara dilanda oleh datangnya pandemi corona dengan berbagai varian. Sama seperti kita, ya. Kita juga hidup seringkali diterpa masalah demi masalah yang datang yang kita tidak duga. Tapi mari kita belajar pada pagi hari ini bagaimana yang dihadapi oleh bangsa Israel ini sehingga mereka dapat mengatasi bangsa Amalek, ya. Yosua tidak membantah, taat kepada pimpinan, melakukan pemilihan orang-orang bagi pihak dia dan maju berperang di medan pertempuran menghadapi bangsa Amalek. Ayat selanjutnya di sana dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ya. Hanya perkataan Musa saja yang dipegang oleh Yosua. Besok aku akan berdiri di puncak bukit, maksudnya berdoa dengan memegang tongkat Yahweh di tanganku. Dan ternyata benar ketika Musa di atas bukit dengan mengacungkan tongkatnya dalam doa ditujukan kepada Bapa di surga, kepada Tuhan, ketika tangan Musa masih semangat-semangatnya dinaikkan ke atas, maka kemenangan dialami oleh Musa dan pasukannya. Tetapi ketika Musa penat, dikatakan maka dia mulai kendor, maka ternyata Yosua dengan pasukannya mengalami kekalahan. Dan akhirnya jalan keluarnya, mereka mendudukkan Musa dan Harun dan Hur masing-masing menopang sebelah menyebelah tangan dari Musa sampai matahari terbenam. Di ayat ke-13 di sana dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Tongkat yang dipakai oleh Musa selama 40 tahun, dia mengembalakan kambing domba mertuanya di padang gurun Midian, tidak dirasakan ada apa-apanya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, tongkat yang tadinya tidak dia ketahui ada kuasa, tongkat yang sama menelan ular-ular yang dibuat oleh para ahli jampi, ahli sihir orang Mesir, ya.
Dengan tongkat yang sama, ketika ditancapkan ke sungai Nil, maka air sungai Nil berubah menjadi darah. Dan mata kepala seluruh bangsa Israel, termasuk Yosua, melihat ketika mereka menghadapi jalan buntu, dengan tongkat yang sama diacungkan ke laut Tebrau, maka laut itu terbelah sehingga mereka bisa berjalan dalam kekeringan. Ini cuma satu-satunya yang pegangan daripada Yosua atas perkataan daripada Musa. Besok aku akan berdiri di puncak bukit, maksudnya berdoa dengan memegang tongkat Yahweh di tanganku. Ternyata benar, kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Yosua, oleh karena Musa berdoa dengan mengacungkan tongkat yang ada di tangannya. Coba kita baca ayat lain, apa gambaran tongkat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 11. Di sana dikatakan, kata-kata orang berkhidmat seperti kusa atau seperti gala atau seperti tongkat, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Jadi saya mau katakan, kalau orang itu diganti dengan Tuhan, kata-kata Tuhan seperti kusa, artinya apa? Firman Tuhan itu seperti tongkat, dan tongkat itu gambaran firman Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa Musa di atas bukit itu dia berdoa dengan mengucapkan doa-doa dengan menyebutkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Bagi kita saat sekarang ini Bapak Ibu, apakah boleh kita berdoa dengan mengucapkan firman Tuhan? Boleh, tidak ada salahnya. Coba kita lihat contohnya. Ketika bangsa ini dalam kondisi kritis, Tuhan merencanakan memusnahkan mereka karena mereka berdosa begitu luar biasa, membuat anak lembu emas, patung anak lembu emas sebagai Tuhan yang akan memimpin mereka dari Gunung Sinai sampai ke tanah perjanjian. Allah begitu murka, Yahweh begitu murka. Maka dalam doa Musa katakan begini, di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Garis bawahi kata-kata aku membuat keturunanmu seperti sebanyak bintang di langit, itu adalah firman Tuhan yang Tuhan ucapkan kepada Abraham, dikutip dan diucapkan oleh Musa dalam doanya kepada Bapa di surga. Betapa dahsyatnya ayat 14 di sana, kawan. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya setelah mendengar doa Musa yang mengucapkan firman Tuhan di dalam doanya. Sama dan setara seperti Musa berdoa dengan mengacungkan dan memegang tongkat Yahweh di tangannya, diacungkan ke atas, sehingga bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan. Halo Bapak Ibu, bolehkah kita berdoa dengan mengucapkan firman Tuhan? Boleh, tidak ada salahnya. Bahkan Musa sudah memberikan contoh kepada kita, dan dahsyatnya luar biasa. Sebagai pengalaman dalam kehidupan saya pribadi pun, saya pernah melakukan hal seperti itu ketika investasi saya sempat dijara oleh orang. Maka dalam doa saya, saya sebutkan firman Tuhan ini seperti yang tertulis di dalam Yesaya 49. Di sana dikatakan ayat 24, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sebenarnya kalau pahlawan sudah menjara, orang gagah sudah menjara, sangat sulit dan tidak mungkin untuk dirampas kembali. Tetapi firman Tuhan ayat 25 di sana kan, sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jaran orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak cucumu. Ini dalam pengalaman hidupku. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini dengan satu tema, berdoa dengan otoritas firman Tuhan, besar khasiatnya. Mari Bapak Ibu, biarlah pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema bagi kita. Masalah demi masalah boleh datang dalam kehidupan kita, tapi kita punya janji Tuhan.
Kita ucapkan janji-janji Tuhan. Kita lafalkan. Kita gemahkan firman Tuhan melalui lidah kita. Kita gemahkan. Dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, saya mau katakan Bapak Ibu, hanya orang-orang yang berkualitas seperti Yosua, yaitu menganggap tongkat yang dipegang oleh Musa itu sangat dahsyat dan luar biasa. Ya, yang menganggap dan menerima firman Tuhan yang memiliki kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu, coba kita baca satu ayat yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Yahweh, sebab kamu telah menerima firman Yahweh yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Yahweh yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Tuhan, firman Yahweh, kalau kita percaya, bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah ketika dikatakan kepada Yosua, pilih bagi kita, orang-orang kita, untuk maju berperang, besok aku dengan tongkat Yahweh di tanganku aku akan berada di puncak bukit. Maksudnya akan berdoa. Dan benar, kemenangan gemilang dialami oleh Yosua. Kalau kita mengacu kepada firman Tuhan tadi katakan di dalam Ibrani, mengatakan bahwa yang merintangi mereka untuk masuk ke tanah perjanjian tidak lain dan tidak bukan ketidakpercayaanmu. Halo, mungkin ketidakpercayaan itu bisa datang seketika dalam kehidupan Bapak Ibu, berdasarkan kacamata Bapak Ibu melihat persoalan demi persoalan yang datang mendadak. Bisa menyerang dalam iman kita hal-hal yang tidak percaya, tidak meyakini, tidak percaya. Karena apa? Melihat persoalan itu lebih besar daripada Tuhan kita. Mari berdoa dengan mengucapkan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, ya, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mari, biarlah kita seperti Yosua, orang-orang yang menganggap dan menghargai tongkat Musa, yaitu firman Allah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bukan hal yang biasa tetapi yang luar biasa. Biarlah itu kita praktekkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa dengan mengucapkan firman Tuhan. Tidak ada salahnya, bahkan khasiatnya luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita jadikan firman Tuhan dalam doa kita. Doa apa saja Anda mau berdoa, pakai firman Tuhan dalam doa. Salah satu alternatif doa yang Bapak Ibu boleh terapkan di dalam kehidupan Bapak Ibu, dan besar khasiatnya. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kita akhiri dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Ajarkan kepada kami, taruhkan iman dalam hidup kami. Firman-Mu itu tongkat bagi hidup kami, dan kami mau belajar dalam doa-doa kami. Kami mengucapkan firman Tuhan, dan kami percaya karena janji firman-Mu, setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Yesus sendiri berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan kehidupan. Roh dan hidup. Mari, biarlah kami hidup, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan di dalam doa-doa kami. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu akan datang.